Rencana pernikahan Aurel Hermansyah dengan Atta Halilintar yang sebelumnya heboh karena rencananya digelar tanggal 31 Desember 2020 terpaksa diundur. Pengakuan diundurnya pernikahan Atta Aurel tersebut diutarakan sendiri oleh Atta kepada tim intens investigasi. Apa gerangan yang menjadi penyebab diundurnya pernikahan mereka? Benarkah pernikahan diundur lantaran Atta merasa belum mengenal Aurel secara lebih baik dan dalam sesuai wejangan orang tuanya? Atau benarkah lantaran hingga kini Atta belum mempertemukan Aurel dengan kedua orang tuanya? Apakah pernikahan mereka diundur semata-mata karena pandemi COVID-19? Sebab mereka berencana menggelar pernikahan di Stadion Gelora Bung Karno lantaran mengundang ratusan ribu orang termasuk subscriber. Lalu, seperti apa persiapan Atta dan Aurel terkait pernikahan mereka yang terpaksa diundur tersebut? Benarkah Aurel terpaksa diet ketat agar berat badannya turun 3 kg sehingga nanti terlihat ideal saat menikah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rencana pernikahan Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah yang sempat heboh karena semula hendak digelar tanggal 31 Desember 2020 tiba-tiba diundur tahun depan. Pengakuan pernikahan diundur tersebut diutarakan oleh Atta Halilintar kepada tim intens investigasi. Pandemi COVID-19 menjadi alasan Atta mengundurkan pernikahannya. Tapi benarkah hal tersebut dilakukan Atta lantaran ia masih bersikuku untuk menggelar pernikahan di Stadion Gelora Bung Karno dengan mengundang ratusan ribu orang termasuk 0,1% subscriber channel YouTube Atta? Ya jalan Tuhan ya. Tuhan kan udah menyiapkan jalannya masing-masing ya, mudah-mudahan ini ada ininya sih ada hikmahnya ya. Karena kan segalanya juga udah pasti diatur ya sama di atas. Kalau misalnya ada kendala atau apa kan, semoga endingnya bagus gitu kan. Belum ada persiapan apa-apa, kan tahun depan lah rencananya. Selesainya COVID. Katanya kan akhir tahun ini selesai ya, alhamdulillah, mudah-mudahan katanya udah mau datang tuh vaksin segala macam. Semoga pokoknya lancar deh, doain aku. Karena sebenarnya statement bilang tanggal 31 itu kan sebenarnya Atta ya, bukan dari aku. Karena memang Atta itu pengennya di tanggal 31 Desember supaya yang merayakan itu banyak. Insya Allah pokoknya kita kan selalu berdoa, semoga dimudahkan gitu. Karena kan sekarang kalau lagi begini juga, maksudnya lagi ada pandemi kayak gini, kita juga nggak bisa terlalu memaksakan gitu. Yang penting sekarang berdoa semoga kedepannya bisa diberi kelancaran gitu. Ya kalau aku sih ya tanggal berapa ya terserah lah, maksudnya tanggal aku sebenarnya nggak terlalu mematokkan mau tanggal segini mau tanggal segitu gitu. Yang penting ya yang terbaik aja lah tanggalnya gitu, mau tanggalnya kapan gitu, bebas sih. Enggak, itu sebenarnya kan aku lagi ngevlog. Habis ngevlog tiba-tiba netizen nanya, "Bang, gelar nikahan di mana? Kita diundang nggak?" gitu. Jadi aku bilang kalau misalnya aku mau ngundang 0,1% subscriberku kan 25.000. Nah, kita harus butuh stadion. Kalau tempat-tempat bener, kalau nggak dapet izin juga kan, nggak mungkin, itu kan keramaian namanya. Belum ada keluarga, ada teman-teman, itu pasti teman-teman sama keluarga aja kan udah berapa? Iya, udah banyak. Meskipun pernikahan Atta dengan Aurel diundur tahun depan, namun rupanya persiapan menuju hari bahagia yang diimpi-impikan itu masih terus digarap oleh Atta. Atta tidak menjelaskan lebih rinci terkait jenis-jenis persiapan yang ia jalani selain berusaha lebih dalam melakukan pendekatan dengan Aurel, demikian juga sebaliknya. Bagus, alhamdulillah lancar. Pokoknya yang pasti sih kita kan persiapan pendekatannya satu sama lain, satu sama keluarga juga.
Karena keluarga juga kan adalah bagian terpenting dalam pernikahan. Pokoknya semoga lancar ya. Amin. Belum sih, kalau misalnya kayak persiapan yang kayak gitu tuh belum, karena kan kalau kayak gitu kita bisa menentukan tanggal, cuman kalau tanggal kan nggak bisa juga yang kita maunya tanggal segini, maunya segini, tapi kalau lagi begini kan nggak mungkin. Ya, minta doanya aja, karena kan sekarang kalau kita mau buru-buru juga kan keadaannya kayak gini, nggak bisa apa-apa juga, makanya kita selalu berdoa semoga pandemi ini cepat kelar, terus semoga apa yang kita inginin tuh nggak ada halangannya gitu. Selain persiapan pernikahan dengan melakukan pendekatan secara lebih dalam kepada Aurel dan keluarganya, Atta juga berencana memboyong Aurel ke Malaysia guna menemui orang tua Atta. Tapi rencana itu masih menunggu dibukanya penerbangan Jakarta-Malaysia yang ditutup akibat pandemi COVID-19. Tetapi, kapan hal tersebut akan terrealisasi? Atta masih menunggu perubahan pandemi COVID-19. Kita malah rencananya saya mau ke Malaysia nih, mau ajak dia. Dibukanya Malaysia, aku yang ajak Aurel ke sono. Rencananya gitu. Ya emang ada kerjaan dan rumah di sana juga gitu. Berhasil pun ke sana lewat laut, pulangnya belum tentu bisa gitu karena kita harus kuarantin. Nggak bisa pulang, bisa kuarantin dulu berapa sebulan, mungkin di sana lebih lama. Dari sini mungkin 2 minggu atau mungkin ya. Itu banyak banget prosedur-prosedur yang nggak bisa kita langgar gitu. Katanya tuh memang kalau di sana itu memang nggak ada penerbangan ya, jadi airportnya di lockdown di sana, di lockdown, jadi memang di Malaysia pun nggak bisa keluar Malaysia, nggak bisa masuk juga ke Malaysia, jadi kita belum tahu kapan nih kira-kira bisa gitu. Cuman kan kayak gini lah, jadi emang nggak bisa terlalu gimana juga gitu. Pernikahan diundur tahun depan. Atta diingatkan orang tuanya agar mengenal Aurel lebih baik, tidak hanya karakternya, tapi juga budaya yang membesarkan Aurel. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ajang penghargaan bergengsi Silat Awards 2020 sudah di depan mata. Dan dari 11 kategori penghargaan yang akan diberikan, salah satu kategori yang cukup menyita perhatian adalah Asmara Tersilet. Ya, inilah kategori yang menyoroti kisah asmara para selebriti tanah air yang menjadi sorotan di sepanjang tahun 2020. Dan para nominator kategori Asmara Tersilet adalah Laudia Cynthia Bella, Jenita Janet, Cita Citata, dan Jessica Iskandar. Lantas, siapakah artis yang kehidupan asmaranya paling tersilet di tahun 2020? Segera vote artis pilihan Anda. Terungkapnya rencana pernikahan Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah yang tiba-tiba diundur tahun depan. Muncul pengakuan bahwa Atta telah mendapatkan wejangan dari orang tuanya agar dirinya harus lebih mengenal lebih dalam sosok dan karakter Aurel. Dengan cara itu, Atta akan tahu apa kekurangan dan kelebihan Aurel. Demikian juga sebaliknya, Aurel mengenal sosok dan karakter Atta dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Hal itu tentu sangat penting dilakukan Atta dan Aurel sebelum keduanya diresmikan dalam ikatan pernikahan dan membangun bahtera rumah tangga yang mereka impikan. Restu mah ya orang tua aku tuh malah ngikutin akunya gimana. Kalau aku sih, aku bilang ke orang tua, kalau udah cocok gimana ya kalian saling berkenalan. Semoga nanti pas nikah juga kecocokannya tuh berlanjut gitu. Jadi kalau orang tua tuh nggak ada ngelarang, misalnya oh nggak setuju nggak ini, nggak ada kayak gitu. Yang penting happy. Yang penting kitanya happy karena yang jalanin kita bukan. Iya pasti semua orang tua juga maunya cepet halal, cuman kan sekarang gimana nih caranya gitu. Jadi aku juga orang tua aku juga malah bilang ke akunya gitu, nggak ada pemaksaan dari orang tua. Coba kamu cocok-cocokin dulu, coba kamu belajar dulu satu sama lain.
Karena kan pasti kalau hubungan masih awal-awal tuh masih kenal-kenalan, pasti kan masih ada happy-happynya aja. Berarti kamu juga harus kasih tahu apa yang kekurangannya kamu, kurangannya dia, kalian bisa menerima nggak satu sama lain gitu. Itulah yang harus kita pelajarin berdua ya. Betul. Selain wejangan untuk mengenal sosok dan karakter satu sama lain, dengan diundurnya pernikahan ke tahun depan, Atta dan Aurel punya waktu untuk mendalami dan memahami budaya pasangan. Menghadapi Aurel yang dibesarkan dalam budaya Jawa, membuat Atta meluangkan waktunya setiap hari untuk belajar bahasa Jawa dan mengakrabi lidahnya dengan cita rasa masakan Jawa. Such a precious gift. Temanya Indonesia banget lah yang pasti. Udah pasti Indonesia. Indonesia banget. Aku Padang, dia Jawa. Berarti aku harus banyak belajar Jawa sama dia. Emang banyak. Aku sampai belajar bahasa Jawa, datengin ke makan makanan Jawa. Karena aku Padang banget. I'm at a right place. Selain persiapan berupa saling mengenal karakter dan budaya pasangan, benarkah Aurel mulai menjalani diet ketat agar tampil dengan tubuh ideal pada saat pernikahan yang diundur tahun depan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. It remembered me, the beauty of this life. Such a feeling to be alive. Jangan lupa untuk menyaksikan Intens Investigasi, tayang Senin sampai Jumat 2 kali siang dan malam. Di tengah kabar mengejutkan diundurnya pernikahan Atta Halilintar dengan Aurel ke tahun depan, selain wejangan orang tua kepada Atta agar mengenal karakter dan budaya Aurel dengan lebih baik, dari sisi Aurel sendiri pun punya persiapan khusus. Ingin tubuhnya terlihat ideal pada momen pernikahannya di tahun depan, Aurel sudah mulai melakukan diet agar berat badannya turun 3 kg. Aurel mulai menjaga pola makanan dengan mengurangi makanan yang mengandung karbohidrat terlalu berlebihan. Benar, betul sekali, karena pengen lebih ideal. Awas mas jatuh. Pengen lebih ideal sih gitu, karena kan kalau di TV kadang kelihatannya masih suka lebih gede gitu. Jadi pengennya kelihatannya tuh kayak lebih kecil. Kalau diet sih paling aku kayak jaga makan, pola makannya juga diperhatiin banget, karena kan ngaruh banget kalau kita terlalu banyak makan karbo gitu. Jadi sekarang lagi banyak kurang-kurangin makan kayak gitu. Nasi putihnya aku ganti sama nasi shirataki, yang kayak gitu-gitu aja. Dietnya demi buat nikah nanti nih, buat mempersiapkan. Insya Allah, doain ya. Selain sejumlah persiapan yang dijalani Aurel dan Atta, Aurel sejak saat ini sudah membuat komitmen serius bahwa pasca dinikahi Atta sebagai Nyonya Atta Halilintar, ia memastikan akan mengikuti dan menuruti keinginan sang suami, baik dalam urusan tempat tinggal maupun dalam hal aktivitas. Aurel berkomitmen akan selalu mendampingi Atta di setiap aktivitasnya, dimanapun itu dijalaninya. Tampaknya Aurel ingin mengatakan bahwa pasca menikah nanti, ia akan keluar dari Istana Cinere dan memilih hidup bersama Atta untuk membina rumah tangga, merajut kebahagiaan berdua. Tergantung suaminya maunya di mana, kan ngikut kalau cewek. Nemenin kerja iya, kadang kalau lagi free aku nemenin ikut kerja, cuma kan memang kita kan nggak selalu semua di videoin, jadi mungkin orang kan banyak yang nggak taunya gitu. Sebenarnya kalau nemenin kerja aku temenin, karena nemenin dia syuting, karena nemenin dia collab gitu, nemenin gitu. Ya paling aku kasih kabar aja, hari ini aku mau ada syuting gini gitu. Terus dari situ udah habis itu dia juga gitu kan, karena kita kan maksudnya kesibukannya kan masing-masing. Aku ada kesibukan, atau ada kesibukan lain gitu. Jadi kita sama-sama tahu aja hari ini dia jadwalnya apa, hari ini aku jadwalnya apa gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi
setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.